Halo rekan-rekan, salam kenal. Saya Aris. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Rencananya video ini akan saya buat secara berseri, dan video ini adalah merupakan video yang pertama, di mana apa yang akan saya bahas adalah tentang pengantarnya dulu. Jadi kita akan lihat dulu apa sih sebetulnya formula dan fungsi pada Microsoft Excel tersebut, kemudian bagaimana cara penggunaan dasarnya, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan, dan lain sebagainya. Dalam rangkaian video ini, versi Excel yang saya gunakan adalah Excel 2019. Namun jika rekan-rekan menggunakan Excel versi lain, tentu saja secara garis besar masih sama, walaupun mungkin nanti ada beberapa perbedaan sedikit. Baiklah, yang pertama tentu saja kita akan membahas definisi singkatnya dulu. Formula atau yang umum disebut dengan rumus oleh sebagian besar pengguna Excel. Ini secara garis besar merupakan suatu persamaan matematika. Tujuannya jelas untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Sementara function atau yang umum disebut dengan fungsi, ini adalah sebuah preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula. Tujuannya adalah untuk membuat proses kalkulasi dan olah data lanjutan menjadi lebih singkat, lebih cepat, dan relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, fungsi ini sebetulnya merupakan bagian dari formula. Jadi kalau kita lihat pada aplikasi Excel, di sini tab yang disediakan adalah tab formula yang ini. Sementara di dalam tab formula ini kita akan mendapatkan satu grup perintah yang disebut dengan function library. Jadi sekali lagi fungsi ini merupakan bagian dari formula. Kita akan lihat contohnya. Saya ambil contoh yang paling sederhana di sini. Misalkan pada Excel kita punya 4 data, yaitu B2 isinya 5, B3 10, B4 20, dan B5 10. Misalkan saja kita hendak menjumlahkan keempat data ini. Rumus yang paling sederhana atau formulanya ini mudah sekali. Kita tinggal mengetikkan sama dengan B2 di sini ditambah B3 ditambah B4 dan ditambah B5, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya. Mari kita coba di sini. Jadi kalau datanya ada 4 seperti ini, saya tinggal mengetikkan sama dengan, kemudian saya tinggal ketikkan B2 ditambah dengan B3 ditambah dengan B4 ditambah dengan B5, dan hasilnya adalah 45. Jika datanya hanya 4, jelas tidak masalah kita menggunakan formula seperti ini. Namun bagaimana jika datanya ada 10, 20, 100, atau bahkan mungkin 1000? Jelas sangat tidak efektif jika kita mengerjakan perhitungan dengan menggunakan formula seperti ini. Nah, disinilah peran dari apa yang disebut dengan fungsi atau function. Jadi sebagai contoh di sini ada salah satu fungsi yang digunakan untuk penjumlahan, yaitu fungsi yang dinamakan dengan sum. Nah, sum ini akan menggantikan ini, sehingga formulanya akan menjadi sama dengan sum B2 sampai dengan B5. Jadi anggaplah kalau misalkan datanya sama dengan B1000, maka tentu saja formula atau rumusnya akan menjadi sama dengan sum B2 sampai dengan B1000.
Dan inilah contoh formula lengkap untuk penyumbahan dengan bantuan fungsi sum. Kita belum membahas fungsi sum di sini, kita akan bahas dalam part yang lain, tapi kurang lebih seperti itulah peran dari fungsi dalam rangkaian formula. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami penjelasan ini. Jadi saya akan demokan kembali. Untuk menghitung yang tadi, saya akan hitung ulang. Ini B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 hasilnya sekian. Sekarang akan kita hitung dengan bantuan fungsi sum. Ya, tinggal ketikkan B2 titik 2 sampai dengan B5 kurung tutup dan kita dapat hasil yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu definisi dan penjelasan singkat apa itu formula dan apa itu fungsi. Sebelum kita mulai bekerja dengan formula dan fungsi ini pada Excel, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Umumnya orang-orang yang menggunakan aplikasi Excel langsung buka aplikasi Excel, ketik data, kemudian mulai menuliskan rumus, dan selesai. Padahal sebetulnya ada beberapa hal yang sifatnya lumayan penting menurut saya yang harus kita atur terlebih dahulu. Apa saja itu? Nah, agar lebih jelas, jika saya mempunyai data tanggal, contoh misalkan saya punya data tanggal seperti ini, 3/4/2010. Tanggal berapakah ini? Jawabannya bisa 3 April atau 4 Maret. Mana yang benar? Contoh lain. Kalau saya punya angka 1000, 1000 ini bisa dituliskan seperti ini. Bisa juga dituliskan dengan menggunakan pemisah ribuan berbentuk koma. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya sangat penting kita atur terlebih dahulu sebelum kita mulai bekerja dengan formula dan fungsi pada Excel. Ada di manakah pengaturannya? Pengaturan ini sebetulnya bisa kita atur pada Excel itu sendiri, tapi sangat disarankan jika kita mengatur ini dengan menggunakan kontrol panel pada sistem operasi Windows yang kita gunakan. Nah, pengaturannya ada dalam satu tempat yang disebut dengan region. Ada satu hal yang harus diperhatikan sebelum rekan-rekan mulai mengatur region ini, pastikan bahwa Excel-nya dalam kondisi tertutup. Jadi saya akan close dulu Excel-nya seperti ini. Pastikan tidak ada Excel yang terbuka sama sekali. Tinggal kita buka kontrol panelnya. Cara yang paling cepat kalau rekan-rekan menggunakan Windows 10, tinggal klik tombol Window pada keyboard, kemudian ketikkan kontrol panel, muncul seperti ini, tinggal kita klik. Kemudian dalam kumpulan icon yang ada di sini, ini bisa kita rubah dalam bentuk kategori, large icon atau small icon. Saya sarankan dalam large icon biar kelihatan semua. Rekan-rekan tinggal mencari icon yang namanya region, yaitu yang ini. Tinggal kita klik dan silakan rekan-rekan tentukan hendak menggunakan region yang mana. Ini berhubungan erat dengan yang pertama, tanda pemisah ribuan, titik atau koma. Jika kita menggunakan format English, maka pastinya tanda pemisah ribuan adalah koma. Jika kita di sini memilih Indonesia, maka tanda pemisah ribuannya adalah titik. Kemudian ini juga berhubungan dengan susunan penulisan tanggal. Jika kita pilih English, maka pastinya bulan yang akan dituliskan di depan. Tapi jika kita pilih Indonesia, maka tanggal akan dituliskan di depan.
Nah, kegunaan yang paling utama dari pemilihan region ini sebetulnya ada di poin yang ketiga, yaitu pemisah komponen dalam fungsi atau variabel ya. Ada koma atau titik koma. Jadi nanti kita akan mempelajari function yang kompleks, di mana akan melibatkan banyak komponen dan variabel di dalam function yang kompleks tersebut. Nah, tiap-tiap komponen dan variabel tersebut harus dipisahkan. Nah, tanda pemisahnya itu ada koma dan satu lagi ada titik koma. Kapan kita menggunakan koma, kapan kita menggunakan titik koma? Kalau kita menggunakan English, maka tanda pemisahnya adalah koma. Ini untuk English. Sedangkan kita menggunakan tanda pemisah titik koma jika kita menggunakan region Indonesia. Seperti itu. Jadi silahkan rekan-rekan menentukan hendak menggunakan region yang mana, tidak ada batasan, mau English boleh, Indonesia boleh. Tapi yang pasti hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Jika kita memilih English, tanda pemisah ribuan adalah koma, untuk penulisan tanggal bulan di depan, dan pemisah komponen atau variabel dalam fungsi adalah koma. Tapi jika kita memilih Indonesia, maka tanda pemisah ribuannya adalah titik, untuk tanggalnya akan ditulis di depan, dan pemisah komponen atau variabel dalam fungsi akan menggunakan titik koma. Dalam rangkaian video ini, saya akan menggunakan region English, karena biasanya default yang terinstall untuk Office itu adalah English. Tapi jika nanti rekan-rekan hendak menggunakan format region Indonesia, silahkan saja. Hanya saja dalam rangkaian video ini, saya akan menggunakan English. Jadi tinggal saya klik OK di sini, dan selesai. Nah, tahapan persiapan yang berikutnya adalah saya akan buka lagi Excel-nya. Excel ini bisa kita isi dengan beragam data. Contoh di sini saya isikan dengan data angka, tapi mungkin saja di sini saya isikan angka dalam bentuk persen. Saya juga bisa mengisi angka dalam bentuk teks. Saya juga bisa mengisi angka mungkin dalam bentuk tanggal seperti ini. Nah, setiap data yang kita masukkan di sini itu sangat disarankan untuk kita rubah format datanya. Karena by default biasanya Excel itu akan mengisi general atau automatic. Sangat disarankan jika kita memeriksa dan mengatur ini terlebih dahulu. Contoh, kalau di sini saya ketikkan angka, maka sebaiknya ini kita atur sebagai angka. Kalau ini kita isikan teks, maka sebaiknya ini kita isi dengan teks. Bagaimana caranya? Kita atur dengan menggunakan format cell. Cara paling cepat untuk mengatur format cell ini, rekan-rekan tinggal memilih bagian mana yang hendak diatur format cellnya, kemudian tinggal klik kanan. Di sini ada pilihan format cell, dan tinggal klik seperti ini. Contoh di sini saya isikan angka, maka di sini saya pilih number. Seperti ini. Setelah saya pilih number, ada beberapa opsi lain yang mungkin bisa kita atur kemudian. Contoh di sini saya bisa menentukan mau menyertakan berapa angka di belakang desimal, dan ini mungkin yang penting adalah apakah kita hendak menggunakan tanda pemisah ribuan atau tidak. Dan kalau kita lihat di sini juga, ya perbesar sedikit. Di sini tanda pemisah ribuannya dia langsung state menggunakan tanda koma, karena sebelumnya tadi kita menggunakan region English. Jadi saya pilih number, misalkan contohnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian ini saya atur sebagai teks, saya masuk ke format cell. Ini tinggal saya pilih teks, oke. Saya ambil yang ini, saya masuk ke format cell. Saya pilih di sini persentase, dan demikian seterusnya. Jadi itu adalah tahap persiapan yang berikutnya. Pada data yang hendak
kita hitung dengan menggunakan formula dan function, sangat disarankan untuk mengatur tipe dan format datanya terlebih dahulu. Angka kita atur sebagai angka, teks kita atur sebagai teks, tanggal sebagai tanggal, dan lain sebagainya. Yang berikutnya kita akan lihat cara penulisannya. Jadi ada dua cara penulisan formula pada Excel. Yang pertama adalah cara manual, yaitu dituliskan langsung pada sel atau pada formula bar seperti yang tadi sudah saya demokan sedikit. Sebagai contoh di sini, saya tinggal klik pada sel di mana kita ingin meletakkan hasilnya, kemudian sama dengan B2 ditambah B3 seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan kotak formula bar yang ada di sini. Tinggal klik, kemudian saya ketikkan sama dengan B2 ditambah B3 seperti ini. Cara lainnya selain dengan menggunakan penulisan secara manual ini, kita juga bisa menggunakan perintah insert function, kemudian menggunakan tombol-tombol perintah yang ada pada function library. Itu bisa kita dapatkan pada tab formula di sini. Jadi misalkan untuk menghitung ini dengan menggunakan function sum, saya tinggal klik ke formula, kemudian tinggal cari function yang sesuai ada di mana. Contohnya itu ada di sini. Saya tinggal klik, kemudian tinggal saya isikan beberapa isian yang ada di sini. Oke, dan hasilnya dapat. Sebetulnya hasil akhirnya tetap sama, baik dengan menggunakan cara manual maupun dengan menggunakan perintah insert function. Hanya saja dalam rangkaian video ini saya tidak akan menggunakan perintah ini, tapi saya akan menggunakan cara manual saja, karena cara menjelaskan formula dan functionnya lebih mudah. Juga mudah-mudahan rekan-rekan bisa lebih memahami apa saja sih variabel-variabel dan aturan-aturan lainnya yang ada pada function tersebut. Oke, setelah kita tahu cara penulisannya, berikutnya kita akan lihat beberapa panduan penulisan untuk formula pada Excel ini. Yang pertama, ini sudah jelas dan rasanya semua pengguna Excel pasti tahu bahwa formula itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi pada saat kita hendak mulai menuliskan formula, yang pertama pastikan kita mau taruh hasilnya di mana, di sel yang mana, dimanapun bebas sesuai kebutuhan. Tinggal kita ketikkan sama dengan. Jadi selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian pastikan bahwa formula itu selalu merujuk ke alamat sel atau range selama datanya ada ya, kecuali kalau datanya nggak ada. Contoh di sini ada 5, 10, 20, dan 10. Sebetulnya kan kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau saya mau menjumlah ya, 5 tambah 10 tambah 20 dan tambah 10. Ini hasilnya benar dan formulanya juga sebetulnya benar, cuman kalau ini berubah, misalnya saya rubah menjadi 50, hasilnya tidak berubah. Itulah sebabnya formula ini diusahakan untuk selalu merujuk ke alamat sel atau range, karena kalau formulanya saya arahkan ke alamat sel B3 B4 plus B5, maka pada saat datanya berubah, jelas hasilnya akan ikut berubah juga seperti ini. Oke, yang berikutnya menggunakan tanda kurung. Tanda kurung ini kita gunakan untuk membantu mempermudah penulisan rumus. Misalkan saja ini mau kita jumlah, kemudian kita kalikan dengan angka 100. Sama dengan matematika biasa, jadi saya tinggal ketikkan sama dengan B2 ditambah, saya kurung buka dulu ya,
untuk memisah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5 kemudian kurung tutup, baru kemudian kita kalikan dengan B7 seperti ini dan enter. Atau di sini mau saya bagi juga seperti ini, saya tambahkan lagi di sini tanda kurung, dan di depan sini saya tambahkan lagi tanda kurung. Ini boleh-boleh saja. Jadi tanda kurung ini sebaiknya kita gunakan untuk membantu mempermudah penulisan rumus juga nanti agar mudah kita analisa lebih lanjut. Nah, kegunaan lain tanda kurung adalah pada fungsi. Nanti pada saat kita masuk ke pokok bahasan fungsi, setelah menuliskan nama fungsi itu selalu diikuti dengan tanda kurung buka. Jadi misal saya akan hitung ini dengan sum, sama dengan sum, ini akan selalu diikuti dengan tanda kurung buka dulu, baru di sini kita ketikkan variabel apa dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan kurung tutup. Jadi sekali lagi, tanda kurung ini yang pertama untuk membantu mempermudah penulisan rumus, dan yang berikutnya ini kita gunakan jika kita menggunakan fungsi atau function. Nah, kemudian yang tadi sudah dibahas, pemisah komponen atau variabel pada fungsi ini menggunakan tanda sweep pengaturan region, di mana Indonesia titik koma dan English menggunakan koma. Tadi kita set regionnya di English, maka misalkan di sini saya hendak menggunakan function seperti ini. Nah, jika rekan-rekan perhatikan di sini ada beberapa variabel, range, kriteria, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, masing-masing komponen atau variabel ini dipisahkan dengan tanda koma. Kenapa koma? Karena tadi kita memilih region English. Seandainya tadi kita memilih region Indonesia, maka yang digunakan adalah titik koma. Panduan penulisan yang berikutnya ini berhubungan dengan operator. Jadi nanti dalam formula itu rekan-rekan bisa menggunakan operator dasar matematika yang umum digunakan, yaitu plus, minus, perkalian, multiplication itu menggunakan tanda bintang, untuk pembagian atau division menggunakan garis miring, persen tetap persen, dan untuk pangkat menggunakan tanda yang umum disebut dengan topi ya kalau di Indonesia. Selain itu nanti dalam function lanjutan mungkin rekan-rekan juga harus menggunakan operator pembanding, terutama kalau nanti kita masuk ke pokok bahasan fungsi logika. Di sini sama dengan operator pembanding matematika yang sudah kita kenal, sama dengan itu equal, itu simbolnya sama dengan biasa. Untuk tidak sama dengan atau not equal, simbolnya seperti ini, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Nah, itu mungkin beberapa panduan penulisan untuk formula dan fungsi yang harus kita pegang ya pada saat kita akan mulai bekerja dengan formula pada Excel ini. Belum ada demo untuk video part 1 ini, dan ini sekaligus mengakhiri video yang pertama ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa nantikan video part 2-nya. Terima kasih.